Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Hosea 2 ayat 18 yang berbunyi, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah cerminan suatu hubungan cinta kasih yang tidak berujung. Kisah dan peristiwa nubuat Nabi Hosea dan Gomer istrinya ini adalah sebuah cerita tentang cinta kasih yang tak pernah berujung. Kisah tentang cinta kasih karunia yang tak berkesudahan ini adalah bentuk bagaimana dinyatakan oleh Nabi Hosea dan istrinya dalam suatu ikatan pernikahan, di mana mereka sebagai pasangan suami istri tentu tidaklah mudah karena sang istri Gomer itu terus saja berselingkuh dengan pria-pria lain. Kisahnya ini sungguh menggambarkan tentang suatu bentuk ketidaksetiaan dari umat pilihan Allah terhadap Tuhan. Israel atau Yehuda, umat pilihan Allah itu kerap kali mendua hati dengan menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah atau berhala lain. Meskipun demikian, Tuhan tetap setia walaupun umatnya itu tidak setia kepadanya. Apa pesan utama dalam kitab nubuat Nabi Hosea ini? Tentu saja jawabannya adalah bahwa di dalam menghadapi Gomer, istri Nabi Hosea yang berbuat sundal dengan melacurkan diri ini, Nabi Hosea bereaksi seperti halnya orang lain juga, bahwa hatinya terluka oleh perbuatan istrinya itu. Akan tetapi karena hidup nubuatannya itu sebagai nabi yang selalu harus dikaitkan dengan hubungan pribadinya dengan Tuhan Allah Yahweh sendiri, maka Nabi Hosea tetap harus memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan sabar. Ia tetap memperhatikan Gomer istrinya itu. Di tengah-tengah dosanya, ia berkata, Engkau harus tinggal bersamaku berhari-hari. Kamu tidak boleh menjadi pelacur atau berhubungan intim dengan pria manapun, dan aku akan berlaku sama terhadap kamu. Hosea 3 ayat 3. Dengan cara yang sama seperti Hosea menunjukkan cinta kasih kepada istrinya, itulah maka Tuhan menunjukkan cinta kasih karunia kepada kita umatnya. Tuhan mengasihi kita terlepas dari dosa-dosa kita. Kasihnya tidak pernah gagal dan Dia tidak akan pernah berubah. Hubungan pasangan suami istri Nabi Hosea dan Gomer adalah metafora maupun gambaran yang indah untuk hubungan cinta kasih Allah dengan kita umat manusia di dunia ini. Meskipun Tuhan Allah terluka oleh dosa umat Israel, umat pilihannya itu, mereka tetaplah sebagai umat yang telah dipanggil dan dipilihnya berdasarkan pada cinta kasih Allah yang begitu besar, yang tiada pernah mengalami batas akhir. Tuhan Allah Yahweh berfirman tentang Israel itu, Aku akan menunjukkan kasihku kepada orang yang aku sebut bukan kekasihku. Aku akan mengatakan kepada mereka yang disebut bukan umatku, kamu adalah umatku itu. Hosea 2 ayat 22. Seperti halnya Gomer istri Nabi Hosea, itulah sesungguhnya kita ini, semua umat manusia di kolong langit ini, harus mau berjuang untuk melepaskan hidup dari belenggu dosa-dosa dan kesalahan kita atas pertolongan Roh Kudus, yang memang pasti memampukan kita untuk bertobat kepadanya. Bahkan ketika kita memiliki kesempatan untuk datangnya begitu banyak cinta kasih, untuk mau menyerang kita dari sisi yang mau memberontak kepada Tuhan Allah, maka pasti kita harus mencari pemenuhannya
untuk menghindarkan diri dari perselingkuhan kita, beralih kepada penyembahan kepada Allah lain, kepada berhala-berhala maupun dewa-dewi. Di tempat yang lain itu hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Akan tetapi ketika kita sudah sampai pada titik untuk mengalami kesadaran akan adanya perasaan, hati, akal, pikiran, dan rasa bersalah atau tidak layak, maka kita pasti dapat mengingat tentang janji-janji Tuhan Allah Bapa kita itu. Oleh kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai umat manusia dengan penuh rasa syukur, rasa terima kasih kepada Dia, maka kita pasti dan mau bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa khususnya bagi mereka yang belum mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita umat manusia harus kepada mereka juga kita bagikan, sehingga kelak di kemudian hari kita berada pada jalan kebenaran dan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal hati dan pikiran perasaan kami manusia, sungguh memang kami harus mengaku segala dosa dan kesalahan kami kepadamu Bapa. Ketika perselingkuhan kami lakukan dengan cara mengandalkan Allah lain di luar dari Tuhan Yesus Kristus, maka sudah selayaknya kami harus mengakuinya, kami harus bertobat kepadamu dan tidak untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepadamu itu lagi. Kini di saat kami sedang mengalami hal yang mengganggu kesehatan kami, baik secara fisik maupun mental kerohanian kami mohon Tuhan, berikan kiranya mujizat kesembuhan-Mu untuk memungkinkan kami boleh sungguh-sungguh dibersihkan dari segala kuasa dosa dan kematian kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Kami berdoa dan tetap bersyukur kepadamu saja. Amin.